Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita kelulusan hingga kita bisa menjangkau ilmu dimanapun kita berada. Selawat beriringkan salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jumpa lagi bersama saya Muhammad Bisri JS. Di video kali ini Bisri ingin mengajak sahabat santrina semua berbicara tentang syukur. Loh, kok temanya syukur? Padahal kan syukur itu cukup dengan alhamdulillah. Siapa bilang itu? Itu salahnya kita tidak memahami dan memaknai syukur dengan benar. Oleh karena itu, bisa pilih tema syukur yang sebenarnya. Sahabat santrina dimanapun berada, syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajalihi. Seseorang hamba mengaplikasikan apa yang Allah berikan kepada yang Allah ridhoi. Itu yang namanya syukur. Tidak hanya dengan alhamdulillah saja. Jadi kalau kita diberikan harta, diberikan rumah misalnya, diberikan kendaraan, diberikan handphone baru misalnya, kita gunakan kepada yang Allah ridhoi. Jadi itu namanya syukur. Itu syukur antara hamba kepada Rabbnya, antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syukur sesama manusia. Berarti kalau seandainya manusia lain memberikan kita sebuah misalnya baju, kita gunakan kepada yang ia ridhoi, kepada yang orang memberikan itu ridhoi. Kalau kita diberikan baju berarti yang dia ridhoi adalah untuk dipakai di acara-acara, untuk dipakai untuk sholat, untuk dipakai di hari raya. Maka yang memberikan itu pasti akan senang. Tidak syukur itu hanya dengan bilang terima kasih gitu. Percuma kalau kita bilang terima kasih tetapi pemberiannya tadi kita sia-siakan. Pemberiannya tadi tidak kita tempatkan sesuai yang dia mau. Kita jadikan kenlap misalnya. Kita jadikan untuk mengelap kaca. Kita jadikan untuk membersihkan lantai rumah. Nah, itu bukan syukur lagi itu, tapi namanya adalah kufur. Nah, ada dua keadaan yang manusia kadang suka lupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama adalah ketika manusia tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesulitan, satu kesusahan. Nah, di keadaan ini biasanya manusia suka merasa tidak adil, suka merasa Allah itu menzoliminya. Padahal dia lupa Allah sebelum itu banyak memberikan nikmat. Dia banyak merasakan nikmat yang dari Allah, tapi ketika di dalam kesulitan itu dia lupa. Lupa akan rasa syukur, lupa akan pemberian Allah yang sebelum-sebelumnya. Itu keadaan pertama yang membuat manusia lupakan rasa syukur. Keadaan yang kedua, ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, nikmat yang banyak, rezeki yang berlimpah misalnya. Nah, di keadaan ini manusia juga suka lupa tuh. Kalau sudah diberikan harta yang berlimpah, mobil banyak misalnya, mobil mewah, rumah besar. Nah, ketika itu manusia merasa itulah usahanya. Manusia merasa itu kerja kerasnya. Lupa akan rasa syukur. Semoga kita, semoga sahabat santrina semua tergolong daripada orang-orang yang diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala di apapun keadaannya. Sahabat santrina dimanapun berada, dalil untuk syukur, dalil Allah menganjurkan menuntut syukur kepada hambanya ini banyak sebenarnya. Tapi di kesempatan kali ini Bisri ingin menyampaikan satu dalil.
Sebenarnya banyak. Apa dia? Itu firman Allah yang berbunyi, ini sangat sering sahabat santri dengarkan. Tapi untuk muzakarah bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kamu itu orang yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Di tafsir Al-Jalalain dijelaskan cara bersyukur itu dengan bitauhid wa ta'ah, dengan cara mengesahkan Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, itu di tafsir Jalalain. Cara mensyukuri nikmat Allah adalah tauhid kepadanya, esahkan Allah, tidak syirik kepadanya, kemudian melakukan ketaatan. Terus Allah sambung di ayat tersebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmatku, Allah ingatkan dengan dua taukid. Ini tandanya Allah tidak main-main terhadap yang namanya kufur nikmat. Apa dia? Inna azabi, sungguhnya azabku itu lasyadid, sangatlah pedih. Nah, itu ancaman bagi orang-orang yang kufur nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga kita terhindar dari yang namanya kufur tersebut. Di balik daripada ayat tersebut, Allah secara tidak langsung memberitahu kalau seandainya seseorang hamba tadi telah bersyukur, maka akan Allah lipat gandakan rezekinya. Itu berarti menunjukkan fadilah syukur yang sangat besar. Tentu fadilahnya adalah Allah jadikan rezeki itu bertambah ketika kita bersyukur kepadanya. Ketika kita punya harta, kita sedekahkan, Allah tambah itu. Bukan dengan sedekah menjadi berkurang, malah bertambah. Dan juga menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Juga faedah selanjutnya adalah ketika kita memiliki rasa syukur di dalam hati, maka akan terbit yang namanya qanaah, rasa cukup, rasa terima terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, di video kali ini hanya itu yang dapat Bisri sampaikan. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian dari Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.